Oke, ini saya kembali ingin bukan menguji ya, mengajukan sejumlah pertanyaan pada Anda tentang kita ini kan sering banget sekarang ini bicara soal oligarki dan kalau kita kemudian kita lihat secara genealogis yang kita sebut sebagai oligarki ini atau gampangnya itu para taipan-taipan pemilik modal itu kan mereka ini sebagian besar itu tumbuh di masa orde baru, sorry, orde lama lagi, orde baru jangan Pak Harto dulu. Kita kenal di sana namanya ada teori trilogi pembangunan, ada yang namanya kita sebutkan stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan kemudian trickle down effect. Yang ada kan waktu itu Pak Harto dengan pertumbuhan ekonomi itu membesarkan kelompok-kelompok usaha besar, gitu ya. Dan kebetulan mayoritas itu memang non-pri, gitu ya. Ada kelompok-kelompok kecil yang pribumi juga yang coba dibangun pada waktu itu ketika Pak Ginanjar menjadi Menteri Pemuda Pemberdayaan produksi dalam negeri gitu. Tetapi Iya itu. ya itu saya kira kan pernah terjadi semacam itu. Nah, orang kemudian tiba-tiba kita dihadapkan pada satu euforia reformasi. Nah, ketika kemudian ini lapangannya dibuka secara sama, kita sudah tidak lagi bermain dalam aturannya itu membuat kita nggak mampu bersaing lagi dengan mereka dan muncullah kelompok-kelompok oligarki ini. Saya melihatnya seperti itu. Bagaimana Anda melihatnya, Bung? Itu betul, oligarki itu ada di dalam setiap rejim itu, dimanapun tuh. Bahkan rejim komunis itu ada oligarkinya. Tuh. Di Jinping itu ada tim yang selalu mendekat pada Jinping, sekaligus buat mengurus bisnis dan militer. Tuh. Bahkan gereja Katolik ada oligarki, karena itu selalu ada persaingan di dalam faksi-faksi gereja itu. Jadi sebetulnya dalam semua institusi oligarki itu hidup. Karena ada sifat untuk mengendalikan. Nah, pengendalian yang paling mutlak tentu satu tiran, yang despotisme. Tetapi dalam bentuk yang lebih agak longgar, tetap oligarki itu punya perspektif sentralistis itu. Nah, yang lebih dari oligarki namanya plutokrat, itu satu orang doang. Kalau oligarki masih ada beberapa orang. Dulu Pak Harto mengerti bahwa dia butuh oligarki memang untuk menghidupkan pasar, untuk mempermudah efisiensi, dimintalah oligarki itu untuk memenuhi kebutuhan publik dengan proyek-proyek negara itu. Tetapi Pak Harto yang minta, Pak Harto yang memang paham bahwa stabilitas akan saya jaga dengan cara militeristik, tetapi ekonomi harus diberikan semacam kebebasan supaya akumulasinya jalan. Sampai di situ kita paham bahwa negara justru mengundang oligarki untuk menghidupkan akumulasi itu. Tetapi pada saat yang sama, negara mengendalikan oligarki itu. Nah, itu yang terjadi zaman Pak Harto. Nah, sekarang terbalik, itu oligarki mengendalikan negara, kan beda sekali itu. Dan oligarki ikut di dalam perpolitikan tuh. Dulu nggak ada oligarki yang ikut dalam perpolitikan tuh. Semuanya adalah wilayah Golkar, TNI dan pegawai negeri itu. Jadi sekarang terbalik tuh. Nah, apa akibatnya misalnya itu? Kalau kita lihat fungsi negara tuh. Di zaman Pak Harto, Orde Baru itu ada kegiatan ekonomi digarap oleh oligarki, tetapi negara memperoleh sepertiga dari aktivitas produksi oligarki masuk ke negara itu. Itu masih ada kira-kira 27-30%. Waktu zaman Pak SBY, dia memang udah berkurang tuh, karena oligarki mulai menguat tuh. Mungkin tinggal dapat 25% tuh Pak SBY itu. Jadi kapasitas negara untuk sebut aja memajaki oligarki atau memaksa oligarki memberikan keuntungan buat negara itu tinggal 20-25%. Itu zaman SBY. Sekarang zaman Pak Jokowi tinggal 8%. Jadi terlihat bahwa kapasitas negara untuk mengumpulkan dana supaya bisa didistribusikan makin lama makin kecil kan. Dari kegagalan pajak lah, dari illegal industri segala macam. Tapi intinya kapasitas oligarki untuk diambil kembali oleh negara itu makin lama makin kecil. Jadi Pak Harto masih mampu, oke, silakan kalian lakukan eksploitasi, suka-suka bisnis, tapi saya mau dapat 30% dari aktivitas bisnis oligarki. Zaman SBY saya mau dapat 20-25%. Sekarang tinggal 8%. Jadi terlihat bahwa negara kalah oleh oligarki, kan itu aja pikirannya itu. Jadi dengan mudah kita tangkap bahwa akan ada semacam rasa ketidakadilan atau bahkan distingsi kelas itu. Nah, kalau misalnya mulai ada hiruk pikuk anti oligarki, itu langsung terkait dengan anti pengusaha Cina itu. Karena mereka yang kelihatannya muncul dan
sisa-sisa kekuatan modal dari Orde Baru carry over ke dalam reformasi itu. Dan itu yang menyebabkan negara ini bangkrut karena BLBI segala macam itu tuh. Jadi sebetulnya kita ukur dengan mudah aja. Oligarki ini nggak perlu memang untuk menimbulkan akumulasi, tetapi negara harus mampu untuk menghasilkan distribusi melalui kekayaan oligarki ini kan. Ya. Kalau hal yang sekarang orang bertanya, oligarki itu mengambil mungkin ada 300 atau 1.300 triliun dari hasil ekspor ekstraktif industri, tapi kok nggak masuk ke APBN tuh, atau masuk ke APBN tapi nggak dipakai pemerintah untuk memampukan rakyat. Jadi sebetulnya dari awal masyarakat kita pekah. Walaupun mereka nggak bisa ucapkan, tapi mereka tahu oligarki ini satu kelompok aja yang bahkan dianggap berbeda secara etnis dan sejarah dengan masyarakat kecil tuh. Nah, kelompok ini yang menjadi eksklusif, lalu potensi untuk jadi sara. Kita nggak inginkan itu tuh. Yang kita inginkan, kita bantu oligarki ini untuk tumbuh, tetapi negara mesti proaktif untuk mendistribusikan kekayaan yang diakumulasi oleh oligarki itu jadi simpel sebetulnya. Tentu ada oligarki di bidang politik, yaitu dinasti politik, kasak-kusuk koalisi itu juga oligarki. Tapi yang sering kita bicarakan justru ada oligarki ekonomi yang eksploitatif. Ya, nah ini kan kalau kita bicara soal tadi ketika oligarki masuk dalam kekuasaan, kita tidak bisa melepaskan sistem pemilu kita. Biaya politik yang sangat mahal di kita itu mulai dari level daerah sampai level apalagi pusat gitu, dan itu memungkinkan mereka yang punya modal-modal besar saja yang bermain, dan itu pemainnya hanya sebatas itu saja. Bagaimana kita mencoba mencarikan solusinya soal ini selama kita masih terus bertahan dengan sistem politik kita sekarang ini? Itu yang kemudian kita biasa disebut semacam perselingkuhan antara oligarki ekonomi dan oligarki politik. Partai politik membutuhkan dana, oligarki menyiapkan. Nanti partai politik siapkan infrastruktur supaya oligarki itu bisa bertahan terus kan. Jadi simbiosis mutualistis ini yang kemudian membahayakan demokrasi sebetulnya kan. Jadi intinya di situ tuh. Lalu ada orang menganggap, nah karena biaya politik sangat mahal, oligarki berkuasa, maka kita pakai sistem MPR aja tuh. Itu juga sangat rawan untuk dikendalikan oligarki. Jadi kalau etika politik belum tumbuh dengan baik, terutama di kalangan partai politik, itu dengan mudah anggota MPR yang punya koneksi dengan partai politik, ya disogok oleh oligarki, selesai kan. Nah sekarang pun begitu tuh, 20% dipasang. Itu ada permainan oligarki mudah sekali tuh. Ya, makin lama makin murah kan. Kalau 20% misalnya paling maksimalkan 4 pasangan tuh, 25% atau bahkan 3 pasangan tuh, 30% itu supaya ada putaran kedua. Kalau cuma 3 pasangan dan udah di riset di dalam banyak studi akademis, satu presiden itu dia butuh 3 triliun itu untuk bermain di situ. Jadi kalau 3 pasangan itu 9 triliun, satu oligarki beli aja 3-3-nya tuh. Satu kala yang 2 dia menang, putaran kedua dia masih menang juga kan. Jadi pengendalian oligarki itu disebabkan karena biaya politik kita sebetulnya dibuat mahal oleh 20% itu tuh. Kalau 0% jadi murah sekali, karena semua orang akan berupaya untuk membiayai diri sendiri tuh. Justru karena 20%, semua calon itu cari uang untuk dapat 20%. Kemana dia pergi? Ya pergi pada oligarki jadinya kan. Jadi kerelawanan atau otonomi pemilih itu nggak ada tuh. Kalau 0%, semua orang akan bilang kita sama-sama miskin, tapi kita sama-sama punya hak, nggak perlu nunggu 20%. Oligarki juga nggak punya alasan untuk masuk di situ. Jadi sekali lagi fasilitas yang disediakan oleh negara kalau kita bandingkan antara Presiden Soeharto, SBY dan Gus Dur ya sedikit karena periodenya sedikit tuh. Ibu Mega nggak pernah jadi presiden, dia menggantikan presiden. Kita mesti fair bahwa Ibu Mega tidak dipilih untuk jadi presiden, tapi karena ada kecelakaan sejarah pada Gus Dur, beliau ditetapkan sebagai pengganti presiden Gus Dur. Wahid. Abdul Wahid itu. Jadi kita hitung di situ tuh kapasitas negara makin lama makin berkurang di dalam upaya mengendalikan oligarki. Artinya oligarki itu makin brutal hari ini. Pak Jokowi nggak berhasil mengendalikan oligarki. Dengan fakta tadi bahwa hanya 8%, satu digit yang balik ke negara. Beda dengan Pak Harto masih ada 30%, SBY 20%, 25%. Jadi ini ide gagasan Anda yang sering kita dengungkan 0%, dan kemudian yang fenomena terbaru yang kita bicara soal kerelawanan itu, menurut Anda itu bisa menjadi, kita gunakan ini, antitesis dari oligarki gitu ya? Memang kerelawanan itu justru yang jadi kan kalau kita bicara dengan oligarki, kita nggak bisa lawan dia dengan uang. Jadi orang berpikir melawan dengan apa?
dilawan dengan semacam prinsip Gandhi bahwa oke, kita nggak perlu kalian tuh, mari kita sama-sama pakai baju yang paling miskin sehingga produk oligarki itu nggak, dalam hari ini Inggris waktu itu Swadesi atau Satyagraha itu berhasil walaupun dengan konsekuensi banyak rakyat India yang mengalami kelaparan, tapi Gandhi mengambil jalan konsekuensi itu tuh. Jadi ada satu konsekuensi itu. Gandhi tentu berpikir nggak mungkin dia duel oligarki dengan regulasi, nggak bisa. Karena regulasi ya dikendalikan oligarki, model apalagi itu. Jadi dia ambil jalan sosial yang betul-betul radikal. Kita bisa mulai di situ dengan kita lihat relawan Anies dari Medan, Tasikmalaya itu tanpa kadang-kala di pinggir jalan itu mengatakan Anies ini nyumbang pecel lele itu segala macam. Jadi itu yang bisa kita pastikan. Tetapi satu syarat bahwa partai yang mendukung Anies jangan diminta uang pada oligarki kan. Kan di ujungnya juga mereka rekanan oligarki itu. Jadi sekali lagi betul harus ada ethical drive yang mampu kita kerahkan untuk mengatakan tidak pada oligarki. Tapi itu harus ada kesepakatan radikal antara masyarakat sipil dan masyarakat politik. Nah kalau itu nggak terjadi di dalam contoh Anies, kan itu saya dorong terus Anies kenapa sih mesti masuk ke masyarakat politik? Ya mundur aja dari masyarakat politik, tolak aja usulan Nasdem untuk mencalonkan. Bilang aja saya dicalonkan oleh rakyat kecil tuh, oleh masyarakat sipil. Oh tapi Anda nggak bisa ikut pemilu, belum tentu. Karena semua orang akan berubah cara berpikirnya tuh. Bahwa nggak perlu ada 20%. Kalau Anies betul-betul digembirakan dari Sabang sampai Merauke dengan fasilitas relawan, itu berubah tuh. Aturan konstitusi itu terpaksa akan berubah tuh. Karena ini udah kekuatan rakyat yang ingin ada voluntarisme yang murni, itu namanya tuh voluntarisme. Volunta kan artinya kehendak kuat. Nah kehendak kuat itu jangan cengeng. Kalau nggak ada duit bensin nggak mau ikut kampanye. Jadi kita mulai sama-sama. Kita akan bilang ini sumbangan kita buat membersihkan Indonesia. Jadi kalau Anies maju sekarang bukan supaya dia jadi presiden, supaya ada contoh bahwa presiden Indonesia itu dipilih oleh rakyat, bukan diternakan oleh oligarki itu. Ya, tapi kalau hanya berhenti di situ kan ini juga bisa jadi nanti jalan mundur lagi, Bung Rocky, selama kita akan nunggu lagi momentum itu. Menurut saya kan momentum itu harus dimanfaatkan. Kalau kita menunggu 5 tahun lagi itu situasinya bisa berubah loh. Betul, ini momentumnya tuh. Karena itu saya bilang kalau momentum ini nggak bisa dorong, mending kita bikin LBP, Liga Boikot Pemilu kan. Lalu orang merasa, wah itu bahaya kalau ada boikot tapi pemilu jalan terus, itu artinya oligarki akan berkuasa lagi. Lah itu konsekuensinya kalau Anda nggak mau jadi relawan. Jadi sebetulnya kehendak masyarakat sipil mulai dimunculkan tuh. Dan saya dapat banyak undangan hari-hari ini, banyak ada camp tentang demokrasi, mahasiswa bersama LSM lakukan camp untuk membayangkan cara menghalangi oligarki beternak politik di 2024. Nah, mari kita bayangkan begini, Bung Rocky, kan, karena jujur kalau kita ngomong dengan partai-partai politik, termasuk Nasdem, mengapa kemudian juga bingung sendiri, seperti tetap bicara akan tetap mengawal Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin sampai akhir, padahal sudah mendeklarasikan Anies. Partai-partai politik juga maju mundur, PKS maupun Demokrat dan sebagainya. Bagaimanapun pasti ada godaan-godaan yang tadi itu, yang karena memang mereka biasa bermain dengan soal itu, dengan oligarki, dengan kekuatan modal itu. Bagaimana kalau kita membangun kesadaran pada publik itu? Oke, ini ada realitas bahwa partai-partai politik memang butuh dana besar untuk menggerakkan mesin politik mereka. Dan selama ini mereka terbiasa dengan mudah memintanya itu pada oligarki. Nah, bagaimana kalau kemudian kita deal dengan partai-partai politik itu? Semua kita beli, katakanlah gitu, kita beli kembali ke partai politik ini dari oligarki sambil kita menyusun kemudian sistem politik yang jauh lebih yang ideal seperti yang kita bayangkan. Saya kira ke arah situ gerakan yang harus kita buat tuh. Dan ada momentum di luar negeri, kita lihat bagaimana demokrasi akhirnya tumbuh ulang, berhenti dari oligarki itu. Kita lihat masyarakat sipil kita mulai pulih itu, mulai dari Komnas HAM, LBH segala macam itu. Jadi terlihat ada upaya untuk masuk ke situ. Dan ini bisa mencengangkan nanti kalau betul-betul ada krisis ekonomi soal default utang kita, dan semua merasa bahwa memang inilah satu peristiwa yang disediakan oleh sejarah supaya kita ubah mentalitas kita. Jadi tetap saya percaya bahwa pemilu itu agak susah hari-hari ini untuk diselenggarakan dengan tutorisasi negara melalui dana oligarki. Dan sangat mungkin nanti Anies di dalam 2-3 kali putaran orang akhirnya percaya bahwa tanpa uang oligarki kita bisa lakukan perubahan politik. Dan itu yang saya dorong Anies terus. Nah kalau Anies nggak mau kita dorong, ya kita cemplungin aja. Artinya Anies juga nggak paham bahwa dia itu
bukan dia yang akan jadi presiden, dia akan dipresidenkan oleh kultur politik yang baru. Jadi mari Anies bersama-sama kita rubah kultur politik ini. Pasti Ya. akan ada partai-partai koalisi Demokrat, PKS segala macam juga di ujungnya mestinya ikut. Saya mau lobby aja tuh supaya betul-betul tuh. Kalau Nasdem masih ngotot ya ingatin aja. Nasdem kan dari awal partai oligarki ada di sekitar kekuasaan tuh. Jadi kenapa memang? Jadi nanti Anies juga di ujungnya akan ditagih itu. Anda sebetulnya juga dicalonkan oleh kripto oligarki atau proxy oligarki itu. Itu poinnya tuh. Ya, ini menarik gagasan ini. Saya melihat ada kelihatannya apa yang dilakukan oleh Anies ini bisa jadi embrio itu. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu kan ada bicara ketika Anies berkunjung ke Tasik dan ke Ciamis ya. Anda bilang bahwa itu daerah Gerindra ya. Betul. Saya kemudian penasaran, saya buka-buka. Oh iya, bahkan Nasdem itu di sana tidak punya kursi di Tasik. Nah, di situ dikuasai oleh Gerindra. Di Ciamis itu hanya punya satu kursi Nasdem, dan itu dikuasai oleh PDIP, dan masa yang menyambut Anies itu luar biasa besar. Dan di situ Nahdien juga di situ kan secara umum juga ya, itu artinya PKB juga cukup kuat di wilayah itu. Jadi saya kira memang ini sebenarnya dia sudah mulai bisa menerobos sekat-sekat. Begitu juga dengan Medan itu kotanya Gerindra dan PDIP, itu suaranya begitu. Nasdem juga urutan keempat kalau tidak salah, kelima dia bahkan di sana kursinya. Jadi sebenarnya ini ada potensi besar nih Bung Rofi. Iya, kalau kita lihat kantong-kantong PDIP misalnya di Jawa Barat, Ciamis terutama yang PDIP menang. Kalau dia sekarang ternyata Anies itu diululukan, itu artinya teori 20% dimiliki PDIP udah nggak ada. Itu tinggal formal aja kan. Oh, dia punya kursi di parlemen 25%, di popular vote-nya dapat 20%. Iya, tapi itu 2019. Sekarang ada faktor Anies, pasti lain keadaan itu kan. Gerindra juga begitu. Gerindra nggak bisa lagi klaim bahwa karena Pak Prabowo di Jawa Barat maka pasti pendukung ke Prabowo itu masih sama. Oh, lain. Dulu 2019 Gerindra Jawa Barat itu menginginkan Prabowo itu di luar kekuasaan. Sekarang ada orang yang dari luar kekuasaan atau bahkan disingkirkan dari luar kekuasaan. Anies kan disingkirkan dari luar kekuasaan, masuk melalui fasilitas relawan. Jadi orang kagum sekaligus kasih simpati bahwa ya Anies sebetulnya lebih simpatik dibandingin Prabowo dalam kasus di Tasikmalaya. Tapi Pak Prabowo tentu akan merasa wah ini pengkhianatan nih karena Anies berjanji nggak akan maju melawan dia tuh. Tapi ini politik, orang juga akan bilang loh Pak Prabowo juga begitu kan, dulu berjanji timbul tenggelam bersama rakyat, kenapa sekarang ngambang bersama kekuasaan. Jadi biarkan debat itu muncul. Kita nggak akan halangi Pak Prabowo, kita nggak akan halangi Anies. Tetapi relawan harus tahu cara mengevaluasi seseorang tuh. Anies juga mesti mulai dijebakkan supaya jangan banyak yang disembunyikan di situ kan. Apakah Anies arogan? Apakah Anies menyimpan TikTok dengan oligarki? Itu mesti dibuka supaya betul-betul kita paham bahwa kita mau clear menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi di kepala kita hanya satu tuh, siapapun presiden, mari kita ucapkan sama-sama anti oligarki itu. Bukan kita nggak musuh oligarki, kita anti oligarki yang tidak bisa dikendalikan oleh kekuasaan. Dengan kata lain, kita anti juga pada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi nggak bisa kendalikan oligarki kok. Selama 7 tahun negeri ini dirampok oleh oligarki. Oligarki merasa bersalah? Enggak. Oligarki berhak untuk merampok negara melalui teori akumulasi. Tetapi negara wajib mendistribusikan hasil rampokan itu balik pada rakyat melalui pajak, sistem perpajakan, insentif CSR yang harus lebih besar kan itu kan. Dan harus ada etika dari Pak. Itu yang dulu saya sering terangkan, Pak Presiden Jokowi sebaiknya sebulan sekali kasih public address. Kalau nggak bisa bikin, kita buatkan itu supaya tahu bahwa Pak Jokowi datang dari tradisi kerakyatan karena itu nggak ingin dikendalikan oleh para kapital kan, itu intinya kan. Pak Jokowi datang dari tradisi kemajemukan, oke, karena itu jangan bicara tentang Islamofobi itu. Jadi soal-soal itu udah pasti, udah lampau. Udah kita biarin aja bahwa ternyata Pak Jokowi ini makin menggairahkan kalau begini, dan saya kira ini apa yang Anda ucapkan itu itu bentuk nyata dari sebenarnya 0% yang kita bayangkan itu ya. Akhirnya muncul juga dari situ rupanya tuh. Yes. Dan jadi ternyata terbukti dengan 0% itu memang dunia politik menjadi makin asik. Nah, ini dia nih. Oke, thank you, Bung. Iya.